Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami menyapa Anda dalam program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan program Anak Takwa, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Yang tentunya program ini sangat bermanfaat bagi kita, baik anak-anak kita maupun orang tua di rumah. Kali ini kita akan membahas tentunya tema yang sangat menarik, yakni terkait dengan mengenal dasar tilawah Al-Quran. Para pemirsa yang berbahagia, program Anak Takwa tentu sangat bermanfaat dalam mengajarkan, membaca, serta mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga insya Allah kita nantinya menjadi insan yang Qurani. Hari ini saya kedatangan adik-adik dari Taman Pengajian Al-Quran Ibnu Hajar Boya Baliase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah ada adik-adik yang nantinya akan menyimak pelajaran kita. Tentunya kita akan bahas masalah tema yang kami sampaikan tadi terkait dengan tilawah Al-Quran. Tidak lengkap kalau sudah ada adik-adiknya, sudah ada temanya, tapi belum ada guru atau ustadz maupun ustazah yang akan menyampaikan. Alhamdulillah hari ini sudah kehadiran salah seorang guru yang juga merupakan pendiri TPA Ibnu Hajar Boya Baliase, yakni Ustazah Nur Fitrah SPDI. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Masya Allah Ustazah, ini menarik sekali materi kita pada kesempatan kali ini terkait dengan tilawah Al-Quran. Iya. Ustazah, namun sebelum kita bahas, saya ingin bertanya dulu. Ini dari namanya TPA Ibnu Hajar gitu ya. Awal mulanya gimana sih bisa berdiri nama Ibnu Hajar itu diambil? Mungkin bisa dijelaskan Ustazah, tafadhol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang berdirinya dengan TPA ini. TPA Ibnu Hajar ini lebih tepatnya lagi suami yang memberi nama TPA Ibnu Hajar. Nah, diambil dari nama TPA Ibnu Hajar tersendiri itu dari kisah seorang anak batu menjadi ilmuwan yang sangat besar pada saat ini. Nah, kita ambil dari pelajaran, sekeras apapun itu batu bisa berlubang oleh tetesan air atau tetesan air hujan. Nah, saya ambil dari judul atau dari nama TPA Ibnu Hajar tadi, sekeras apapun anak, bagaimanapun anak menerima pelajaran, selemah apapun anak-anak menerima pelajaran itu, insya Allah dengan sabar, dengan tekun akan bisa menerima dengan baik. Masya Allah, luar biasa. Ambil dari filosofi ya, seseorang yang mungkin sulit menerima pelajaran, keras hatinya, tapi kalau terus-terusan ditesesi ilmu, insya Allah akan menjadi lunak dan pintar setelah cerdas. Amin. Rabbal alamin. Ustazah, kita masuk ke materi Ustazah. Dari tadi saya baca ini mengenal dasar tilawah Al-Quran. Mungkin sebagian di antara kita ada yang baru dengar istilah tilawah Al-Quran. Atau mungkin sebagian di rumah ibu-ibu belum tahu Ustazah, apa sih itu tilawah Al-Quran. Pada kesempatan ini mungkin Ustazah bisa berbagi ilmu kepada kita. Tafadhol Ustazah. Iya, baik anak-anakku semuanya dan anak-anak yang ada di rumah. Ayo kita belajar tilawah di pagi hari ini. Nah, di sini mengenal dasar tilawah Al-Quran. Nah, kita ketahui tilawah Al-Quran itu cara membaca atau melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas dan penuh dengan hati-hati. Kenapa harus penuh dengan hati-hati? Karena di dalam Al-Quran itu terdapat yang namanya panjang pendeknya, makhrajil hurufnya, hukum-hukum bacaannya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, di dalam ilmu tilawah, di dalam bacaan tilawah ada beberapa jenis lagu. Nah, mari anak-anak semuanya kita perhatikan di depan. Nah, di sini ada yang pertama Bayati, yang kedua Hijaz,
yang ketiga nahawan, yang keempat ros, dan yang kelima siko, seterusnya jiharka, dan ada yang namanya soba. Baik, Ustazah berarti ada 7 tingkatan irama atau lagu ya terkait dengan mungkin mengenal tilawah Al-Quran ini. Atau mungkin istilahnya nagomnya atau makomnya. Nah ini apa ini Ustazah? Ada ini, saya lihat ada korornya, nawanya, itu apa Ustazah maksudnya? Ya baik. Anak-anakku semuanya yang ada di studio dan yang ada di rumah, mari kita perhatikan di sini ada yang namanya bayati. Bayati ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Ada namanya koror, ada namanya nawa, ada namanya jawab, dan ada namanya jawabul jawab. Nah, kalau dari bayati itu dimulai dari nada yang paling rendah atau nada yang paling standar. Seperti Ustazah kasih contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustazah mungkin boleh kita suruh adik-adik sekalian dulu sama-sama boleh ya. Sekali. Coba. Boleh Ustazah yang pandu sekalian. Adik-adik siap ya? Siap? Semangat dong, siap? Ya. Silakan Ustazah. Baik, kita sama-sama ya. Mulai dari ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Luar biasa. Ini tadi bayati apa itu Ustazah namanya? Nah, itu masih masuk di bayati koror. Bayati koror artinya dengan tingkatan nada dasar itu ya, atau nada yang paling rendah. Nah, kalau ini Ustazah, bayati nawa itu apa? Di sini kita sudah mau masuk di bayati nawa dengan irama yang agak naik lagi sedikit, setengah gitu Ustazah, setengah dari nada yang pertama tadi. Contoh. Contoh Ustazah kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita suruh anak-anak lagi Ustazah mungkin lebih bisa. bagus lagi. Baik. Ustaz, Adik-adik siap? anak-anak. Ya, kita praktek lagi lagu bayati apa? Semangat, bayati apa? Baik, kita coba Ustazah. Ayo kita mulai ya dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kalau gitu lanjut lagi deh materinya Ustazah. Iya, jadi kita masih ambil dari ta'awuz tadi Ustadz ya, dan bismillah. Nah sekarang kita masuk di ayat. Seperti kalau ini Ustadz ya, karena ada namanya bayati koror tadi, bayati nawa. Kita mulai dari bayati koror di ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Masya Allah. Itu bayati? Itu kita mulai dari koror Ustaz. Bayati koror. Adik-adik perhatikan ya. Tingkatan bayati koror sudah masuk kepada makro bacaan. Iya. Ya gitu. Selanjutnya Ustazah. Nah kita lanjut dengan bayati nawa. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya. Semangat dong. Masya Allah. Itu dong. Itu sudah masuk di nawa. Selanjutnya berarti kalau jawab harus lebih tinggi lagi ya Ustaz? Lebih naik lagi. Adik-adik perhatikan ya, nadanya berarti harus lebih tinggi 1 tingkat di atasnya. Iya. Jadi kita masuk di bayati jawabul jawab. Mungkin dari jawabul jawab ini Ustadz bisa kita, karena kalau di TPA saya itu ada yang namanya, kalau dari Senin sampai Jumat itu ngajinya, ngaji biasa 3 hari. Nah, malam Jumat itu mereka selang-seling, kadang zikir, kadang bimbingan tilawah. Nah ada juga di malam Sabtu itu khusus kaligrafi. Jadi barangkali saya ini bisa ditampilkan anak-anak. Oh baik. Karena mereka sudah ada yang bisa untuk tilawah Ustadz. Luar biasa TPA Ibnu Hajar di Desa Boyabaliase. Iya, Desa Boyabaliase. Kita akan mendengarkan seorang santri yang akan langsung mempraktekkan bacaan atau makom bayati. Iya, bayati. Silakan
maju ke depan atau berdiri di atas, duduk saja ya? Iya, berdiri di tempat saja. duduknya boleh, silakan. Perkenalkan namanya. Nama saya Muhammad Abdi. Muhammad Abdi. Umurnya berapa tahun Abdi? 12 tahun. 12 tahun. Abdi cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Dokter, insya Allah. Amin. Adik-adik siap dengarkan? Falyatafaddal mashkur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Allahumma arhamna Bil Quran. Semangat dong. Allahumma arhamna Bil Quran. Masya Allah, Abid luar biasa. Abid kalau boleh tahu sudah berapa lama belajar sama Ustazah di TPA Ibnu Hajar? Oh 1 tahun, Masya Allah sudah ada hasil ya Ustazah ya? Iya. Insya Allah. Silahkan duduk Abid, terima kasih, jazakallah khair. Ustazah, Iya. tadi kita sudah dengarkan bersama-sama, disimak juga adik-adik terkait dengan bacaan bayati, Iya. mulai dari taus, Iya. baiti koror sampai dengan baiti jawab. Mungkin ada perbedaan kali Ustazah ya, itu apa itu bacaan bayati, maksud kami apa itu tilawah Al-Quran, apa itu tartil, ada juga istilah murotal. Iya. Mungkin ada bedanya Ustazah. Iya. Ya, kalau dari beda antara tilawah dan tartil, kalau dari segi bacaannya sepertinya sama Ustadz. Sama, karena di dalam muratal atau tartil juga itu ada yang perlu kita perhatikan di situ. Seperti yang saya jelaskan awal tadi, ada yang namanya panjang 5 sampai 6 harokat, ada yang 2 harokat, ada yang hukum bacaan ikhfa, iklab dan sebagainya. Nah, dalam tilawah pun ada juga seperti itu, muratal pun ada juga seperti itu. Makanya dianjurkan kita untuk membaca Al-Quran itu dengan penuh kehati-hatian. Agar apa yang ada kita baca di dalam Al-Quran itu, kita bisa pahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, hanya bedanya mungkin dari itu saja Ustadz ya, dari segi nada. Kalau tadi tilawah agak ke bawah nadanya. Nah, kalau kita masuk di tartil atau muratal sama dengan tadarus. Nah, Ustazah kasih contoh, kita ambil dari ta'awus ya. Perhatikan ya adik-adik ya. Iya, adik-adik yang ada di studio dan ada di rumah silakan perhatikan di depan. Baik, kita masuk di contoh tartil atau muratal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia agak laju sedikit Iya. Ustadz, pakai Ustazah, tempo saya sedikit. nikmati banget, mungkin bisa dilanjutkan lagi saja, Oh, lebih lanjut. panjang sedikit. Oke, baik, kita lanjut sedikit. Kita ambil di surah pendek saja ya, supaya tidak terlalu lama. Boleh begitu Ustaz? Silakan, tafadhol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Enak ya dengar lantunan Al-Quran. Ustazah, kalau tadi menyimak bacaan baik itu tilawah maupun tartil, sepertinya ada persamaannya, sama-sama ada iramanya. Iya, Ustazah, ada irama. ya. Kalau tadi itu tartil iramanya apa namanya? Irama Ustazah? bayati Oh, tadi. irama bayati juga. Iya. Hanya mungkin cara perbedaan membacanya. Iya, membacanya. Temponya itu beda, Ustaz. Temponya, Iya. baik. Ustazah, kalau gitu tadi Ustazah sudah praktekkan. Saya mau dengar kali ini santri lagi yang baca boleh dengan sekali, bacaan Ustaz. tartil. Iya. Kalau gitu kita persilahkan santri Iya. dari TPA Ibnu Hajar yang akan membaca secara tartil. Disilakan. Iya. Siapa namanya, Nak? Silakan perkenalkan diri. Muhammad Abid, Muhammad Abid. Abid umurnya berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Abid cita-citanya kalau besar mau jadi apa? Jadi dokter. Dokter juga. Oh iya, baik. Insya Allah ya, amin ya robbal Alamin. alamin. Abid silahkan dengan bacaan tartilnya. Falyatafadol mashkuro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna Bil Quran. Alhamdulillah sudah ada yang baca tilawah, ada juga yang tartil, persembahan dari TPA Ibnu Hajar. Masya Allah. Ustazah, kita lanjutkan materi berikutnya. Tadi Boleh. masih ada yang belum nih, jawabul jawab. Mungkin Iya. ada yang penasaran, kalau tadi jawab, loh kenapa ada lagi jawabul jawab ya? Iya. Mungkin Ustazah bisa melanjutkan, tafadhol. Iya, baik anak-anakku semuanya. Nah, kita tadi sudah ada di Bayati Qoror, sudah ada juga di Bayati Nawa. Nah, kita masuk di kita masih masuk di jawab. Jawab ini atau Bayati jawab berarti masih naik lagi dari tingkatan Qoror dan Nawa tadi. Kalau Qoror tadi, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, itu masih Qoror. Kita masuk di Nawa. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sekarang dijawab. Kita masuk dijawab dengan menggunakan mungkin dari supaya mereka lebih memahami barangkali Ustadz ya. Kita Ya. ambil di surah-surah pendek barangkali boleh Ustadz Berarti ya. jawab ini nadanya mungkin Agak, di atas iya, lagi ya, lebih atau mungkin naik lagi. tinggi gitu ya? Iya. Iya, baik. Itu kan tadi Qoror dengan Nawa sudah dipraktekkan sama yang tilawah Iya. tadi. Jadi supaya anak-anak di rumah dan anak-anak yang ada di sini bisa memahami, bisa dilihat atau dihafal saja ayatnya. Kita ambil dari surah-surah pendek Baik. saja. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu sudah masuk di jawabul jawab. Masuk jawabul jawab. Iya. Berarti setelah jawabul jawab akan ada namanya Jawabul jawabul jawab. jawab. Artinya kalau jawabul jawab nadanya sudah paling tinggi gitu Ustazah ya? Iya, paling Kita tinggi. praktekkan lagi deh Ustazah, kita dengarkan bersama Baik. sambil pemirsa di rumah bisa menyimak bacaan Iya. mana yang benar, baik itu harokatnya atau dengungnya, panjang pendek dan sebagainya. Tafadhol Ustazah. Qul a'udzu birabbin nas.
Masya Jadi Allah. dari awal tadi dia sudah naik. Ya, jadi ada tingkatannya Ustazah ya, istilahnya Iya. mungkin tangga nadanya. Dari mulai nada terendah, sedang, tinggi, kemudian paling tinggi. Iya. Mungkin sudah masuk kita kepada itu baru bayati. Iya, itu baru Sebenarnya ada bayati. berapa sih Ustazah? Kalau saya Itu- ada 7 nih di sini. Iya, ada 7, tapi ada itu yang paling terakhir itu ada juga sudah masuk di bayati penutup dia, Ustadz. Berarti kalau hijaz juga ada tingkatan nadanya ya Ustazah ya? Ada juga. Nah, hawan begitu juga. Iya. Oh iya, berarti setiap lagu ada tingkatan nadanya. Iya. Begitu, mulai dari mungkin nada dasarnya sampai nada jawabnya. Begitu, Iya. Masya Allah. Ilmu yang baru nih kita dapatkan para pemirsa TVRI di mana-mana Anda berada. Luar biasa materi kita ini terkait dengan tilawah dasar Al-Quran, membuka wacana keislaman kita bahwa mempelajari Al-Quran itu bukan hanya sebatas tartil, membaca lurus, atau murotal, ada satu ilmu yang namanya tilawatil Quran. Iya. Ustazah, kita lanjutkan lagi atau mungkin kita mau dengarkan nih, apakah bisa juga dibaca dengan secara hafalan begitu Ustazah? Boleh. Boleh ya? Iya. Berarti tilawah plus hifzilnya mungkin. Iya. Tapi kali ini kita akan mendengarkan hafalan dari Dari- surah An-Naba ya? Iya, ada juga dari surah An-Naba. Oh iya, surah An-Naba. Silahkan, kami persilakan berdiri dari TPA Ibnu Hajar yang akan mempersembahkan bacaan atau hafalan surah An-Naba. Tafadhol, silakan berdiri. Oh, si kecil. Iya, si kecil, Masya Ustaz. Allah. Boleh diperkenalkan namanya? Iya. Namanya saya Aisyah. Namanya? Aisyah. Aisyah. Masya Allah. Mirip seperti nama istri Rasulullah. Amin. Aisyah umur berapa nak? 5 tahun. 5 tahun, 5 Masya Allah. tahun. Aisyah, nanti kalau misalnya besarnya begini, Aisyah mau jadi apa? Jadi guru. Jadi seperti ustazah? Dia cita-citanya mau jadi dokter juga, Dokter Ustaz. juga, dokter Iya. gigi atau dokter hewan? Dia mau jadi dokter biasa saja Dokter barangkali, Ustaz. umum, baik. Silakan Aisyah, teman-teman kita dengarkan ya. Aisyah akan membacakan hafalan surah An-Naba. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasya'alun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kala saya'lamun sumar kala saya'lamun. Alam najalil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna sirajan wa haja wa ja'alna laila libasa. Allahul azim. Allahumma arhamna. Bil Quran. Masya Allah. Aisyah, tadi itu lancar hafalannya. Berapa lama Aisyah menghafal itu? Ada 1 tahun? Berapa lama Ustazah menghafalnya? Iya, kalau Aisyah ini mengaji di rumah Ustadz itu sudah 1 tahun. 1 tahun, Iya. Masya Allah. Jadi- Untuk menghafal An-Naba ini? Iya, dengan waktu seperti itu juga Ustadz. Masya Karena dari bimbingan orang tua juga. Kalau di rumah mereka itu selalu didengarkan di surah-surah itu, Ustadz. Masya Allah. Iya. Tentunya bukan hanya dukungan dari Ustazah, Iya. tentu juga dukungan dari orang tua di rumah. Ketika selesai belajar di tempat pengajian, maka orang tua juga harus bantu membimbing anaknya. Begitu Ustazah Iya. ya? Aisyah, hebat. Masya Allah, luar biasa. Sudah membacakan hafalan. Kecil-kecil Iya. sudah bisa menghafal 5 tahun. Masya Allah. Ada lagi Ustazah yang bisa mungkin menghafal? Ada di surah-surah pendek, Ustadz. Wow, kita akan dengarkan. Iya. Silakan berdiri. Siapa? Ya, Masya Allah, namanya siapa? Naila. Naila. Iya. Naila umurnya 9 tahun. 9 tahun. Hampir sama dengan Aisyah ya. Naila besarnya mau jadi apa? Cita-citanya? Jadi guru. Oh, jadi guru. Guru mengaji, guru di sekolah ya, Insya Allah. Dia mau ikut ustazahnya. Amin. Amin ya Robbal. Ya, kalau gitu kita dengarkan Naila akan mempersembahkan bacaan hafalan surah-surah pendek. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil
muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, sudah kita saksikan tadi ada 4 santri maupun santriwati dari Taman Pengajian Al-Quran Ibnu Hajar Boya Baliase. Ustazah, itu kalau misalnya ada orang tua di rumah yang mau daftarkan anaknya, syaratnya apa aja sih Ustazah? Kalau persyaratannya saya begini Ustadz ya, saya ceritakan sedikit dulu, karena mereka itu kalau datang mendaftar mengaji harus di bawah orang tua. Itu namanya istilahnya mengaji dengan orang tua. Nah, kalaupun nanti ada bimbingan-bimbingan tambahan, orang tua sudah paham, oh anakku harus seperti ini. Terus yang berikutnya dengan membawa pas foto 1 lembar. Hanya itu saja persyaratannya Ustadz. Baik, Ustazah luar biasa. Semoga informasi ini bisa membuka peluang bagi ibu-ibu yang mungkin kemarin bingung mau daftar ke anak mengaji di mana ya. Sudah alhamdulillah itu di TPA Ibnu Hajar, alamatnya Ustazah? Boya Baliase BTN Pondok Indah Blok D nomor 10. Baik, Ustazah, terakhir kesimpulan materi kita terkait dengan tilawah Al-Quran, mungkin bisa Ustazah berikan informasi kepada orang tua di rumah atau pemirsa di rumah terkait dengan apa materi kita pada kesempatan kali ini. Iya, baik anak-anakku semuanya yang ada di studio dan yang ada di rumah. Baik, dari materi kita pada pagi hari ini mengenal dasar tilawah Al-Quran, di sini sudah ada beberapa jenis-jenis lagu. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari sini, membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran baik yang lancar maupun yang terbata-bata itu sama-sama mendapat pahala. Yang lancar itu mendapat pahala, yang masih terbata-bata itu juga mendapat pahala. Pahalanya dari mana? Dari caranya membaca terbata-bata itu tadi. Sedangkan terbata-bata saja sudah mendapat pahala. Bagaimana kita yang sudah lancar? Nah, orang mendengarkan kita mengaji itu sudah mendapat pahala. Nah, bagaimana dengan kita yang membacanya? Nah, untuk anak-anakku semua yang ada di rumah, dunia sudah canggih sekarang, mau belajar tilawah pun sudah ada namanya YouTube. Di situ bisa dibuka panduan-panduan tilawah. Dan yang mau belajar tilawah dengan saya pun bisa, silakan datang di BTN Boya Baliase. Baik, Ustazah. Iya. Ya, luar biasa. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustazah sudah hadir di studio TVRI memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Kepada pemirsa di rumah dan adik-adik, terima kasih ya sudah hadir di program Anak Takwa. Pemirsa TVRI yang berbahagia, demikian persembahan program Anak Takwa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Barang siapa yang membaca namun terbata-bata, tapi dia tetap akan mendapatkan pahala kebaikan dari bacaan Al-Qur'annya. Demikian program Anak Takwa kali ini. Saksikan terus Anak Takwa episode mendatang. Dan akhirnya, saya Ridwan Sandi, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah.